Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Ya, dan untuk hari ini kita akan membahas tentang ruang lingkup statistik pendidikan. Jadi hari ini adalah hari pertemuan kedua di mata kuliah statistik pendidikan, ya. Saya harap video ini bisa ditonton sampai selesai agar pemahaman kalian mengenai ruang lingkup statistik pendidikan itu bisa lebih mantap, ya. Seperti itu, ya. Nah, jadi yang pertama, ya, apa itu statistik, ya? Itu dulu, ya. Nah, sebelum membahas jauh tentang statistik, kita harus tahu, nah, apa sih itu statistik? Nah, oke. Nah, di sini ada beberapa istilah, ya. Jadi secara etimologi kata statistik itu berasal dari status, ya, bahasa Latin, kemudian state bahasa Inggris, dan stat bahasa Belanda. Nah, ketiga kata ini itu berarti negara, ya. Nah, jadi sebenarnya pada mulanya itu statistik digunakan untuk sebagai keterangan data, ya. Itu apakah data kuantitatif ataukah data kualitatif yang kemudian dibutuhkan oleh negara, ya. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya dalam Kamus Bahasa Indonesia statistik itu diartikan sebagai ilmu statistik dan sebagai ukuran yang diperoleh atau berasal dari sampel. Nah, sampel itu adalah bagian dari populasi, ya. Nah, populasi itu adalah sekumpulan objek yang diteliti, ya. Seperti itu. Kemudian salah satu ahli mengatakan bahwa pas ya, yang ini Sujana, ya, dalam bukunya Sujana mengatakan bahwa statistik itu adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan atau penganalisaannya, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan penganalisaan yang dilakukan, ya. Jadi data dikumpulkan, kemudian diolah, kemudian dianalisis. Nah, itulah statistik, ya. Seperti itu gambarannya. Kemudian dalam bidang penelitian, istilah statistik itu dibedakan dengan istilah kuantitatif, ya. Kalau kuantitatif itu berkaitan dengan angka, tetapi kalau istilah statistik itu diartikan sebagai metode untuk mengolah dan menganalisis data kuantitatif. Jadi misalkan data kuantitatif tentang apa, ya? Tentang jumlah nilai mahasiswa PGMI semester 5, ya. Nah, jumlah nilai itu adalah data kuantitatif. Nah, misalkan jumlah nilainya ada jumlah mahasiswa, ya, misalkan jumlah mahasiswanya ada 300. Nah, data itulah yang kemudian akan diolah menggunakan metode statistik, ya. Jadi statistik metodenya, kemudian datanya adalah data kuantitatif. Nah, bahkan ada juga data kualitatif, tetapi data kualitatif itu digunakan hanya untuk menjelaskan hasil daripada apa, ya? Daripada statistik itu, ya. Jadi yang apa namanya? Yang biasanya dilakukan itu adalah data kuanti dengan metodenya statistik, ya. Seperti itu, karena memang apa? Statistik itu memiliki formula khusus untuk mengolah sebuah data, ya. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian, ya, sebagai metode penelitian ilmiah, statistik memiliki 3 ciri khas yang utama, ya, yaitu yang pertama, statistik bekerja dengan angka. Nah, seperti saya katakan tadi, statistik itu yang diolah itu data kuantitatif. Kemudian yang kedua, statistik bersifat objektif, ya. Jadi sebenarnya statistik itu tidak subjektif, ya. Kenapa tidak subjektif? Karena kalau dia subjektif, maka keinginan kita, apa yang kita inginkan, maka itulah yang terjadi. Nah, statistik itu tidak seperti itu. Makanya statistik itu objektif. Data yang dihasilkan, maka itulah yang akan dijelaskan dalam statistik ini, ya. Jadi dia berdasarkan
real, data yang memang benar-benar yang dihasilkan ya, bukan karena keinginan kita semata ya. Misalkan kita ingin, oh datanya harus nanti bagus ya. Misalkan di masyarakatnya semua datanya itu semuanya memperoleh apa eh, bahan makanan yang merata, tapi sebenarnya secara kenyataan tidak. Itu kita maunya seperti itu, tetapi statistik tidak ya. Tidak seperti itu. Jadi dia berdasarkan data yang telah diolah ya. Dia berdasarkan data yang real, yang jujur dia ya. Nah, kalau subjektif ya artinya kita masih bisa menentukan hasilnya ya. Oh, aku maunya seperti ini ya. Aku maunya ke kanan, padahal sebenarnya hasilnya itu ke kiri ya. Jadi itu maksudnya ya. Jadi objektif itu jujur ya. Sama dengan juri ya. Juri itu harus bersifat objektif, jangan subjektif karena mentang-mentang dia kenal sama pesertanya, dia kasih tinggi-tinggi nilainya ya. Itu namanya subjektif ya, bukan objektif ya. Seperti itu mungkin gambarannya ya. Ya, kemudian kita lanjut lagi statistik yang bersifat universal. Nah, kenapa dia katakan universal? Karena statistik itu digunakan dalam berbagai bidang ya, termasuk eksakta, ekonomi, bisnis ya. Kemudian kesehatan, pendidikan salah satunya ya, seperti yang kita apa pelajari sekarang statistik pendidikan ya, seperti itu mencakup semua lingkup ilmu pengetahuan ya. Jadi statistik itu bersifat universal ya. Oke, kemudian selanjutnya, nah klasifikasi statistik. Nah, di sini ada tiga. Yang pertama berdasarkan penggunaannya atau disiplin ilmu yang menggunakannya. Kemudian yang kedua berdasarkan pengolahan datanya, kemudian yang ketiga berdasarkan bentuk parameternya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Nah, statistik berdasarkan penggunaannya. Nah, statistik berdasarkan penggunaannya itu ada di 6 ya. Ada namanya statistik sosial, kemudian statistik pendidikan ya. Kalau statistik sosial itu digunakan dalam bidang sosial tentunya ya. Ini berdasarkan bidangnya ya. Statistik pendidikan ya kita gunakan dalam lingkup pendidikan ya, seperti yang kita lakukan sekarang. Nah, nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang ini, statistik-statistik pendidikan ya. Kemudian statistik ekonomi, kemudian statistik perusahaan ya, ada juga statistik pertanian, kemudian statistik kesehatan ya. Seperti itu. Ya, kemudian statistik berdasarkan cara pengolahan datanya ya. Jadi ada dua, statistik deskriptif dan statistik inferensial ya. Ya, jadi yang pertama statistik deskriptif itu statistik yang berkaitan dengan metode atau cara mendeskripsikan. Ya, berdasarkan namanya ya, pasti dideskripsikan, kemudian menggambarkan atau menguraikan data sehingga mudah dipahami ya. Misalkan data dalam bentuk diagram ya. Nah, itu kan kita tidak tahu ya. Bagaimana, apa maksudnya? Nah, inilah gunanya statistik deskriptif ya. Penarikan kesimpulan jika ada, hanya ditujukan pada kumpulan data yang ada, bukan pada kelompok data yang lebih besar ya. Jadi misalkan di diagram tersebut hanya berkaitan dengan nilai nilai mahasiswa PGMI, berarti yang dideskripsikan hanya itu saja ya, bukan mahasiswa GIN Palopo secara keseluruhan ya, seperti itu maksudnya. Kemudian statistik inferensial. Nah, statistik berkaitan dengan cara penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik atau ciri dari suatu populasi, yaitu inferensial. Kemudian, pada statistik inferensial itu biasanya dilakukan pengujian hipotesis dan pendugaan mengenai karakteristik atau ciri dari suatu populasi seperti mean, median, dan standar deviasi ya. Oke. Kemudian statistik berdasarkan cara pengolahan datanya, statistik parametrik dan statistik non parametrik. Nah, yang pertama, apa itu statistik parametrik? Nah, itu kalau parameter populasinya itu mengikuti suatu distribusi tertentu, misalnya distribusi normal,
dan memiliki variasi homogen, ya. Kemudian statistik non parametrik itu parameter populasinya tidak mengikuti suatu distribusi tertentu atau memiliki distribusi yang bebas dari persyaratan dan variansinya tidak perlu homogen, ya. Jadi nanti kita bahas lebih lanjut lagi pada pertemuan selanjutnya yang ini, ya. Kemudian apa itu penelitian ilmiah? Ya. Jadi di sini saya bahas singgung sedikit tentang penelitian ilmiah. Kenapa? Karena statistik itu erat kaitannya nanti dengan penelitian ilmiah yang akan kita lakukan, ya. Nah, karena tujuan sebenarnya kalian mempelajari ini adalah ini, ya, untuk dilaksanakan penelitian ilmiah nantinya, ya. Seperti salah satunya meneliti, ya, menyusun skripsi dan lain sebagainya, kan. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya bahas sedikit, ya. Nah, apa itu penelitian ilmiah? Nah, di sini ada penjelasannya. Manusia melakukan penelitian ilmiah pada berbagai bidang atau disiplin ilmu dengan cara-cara tertentu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dan untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Cara-cara tersebut pada hakikatnya menggunakan metode berpikir deduktif dan induktif, ya. Nah, apa itu deduktif dan induktif? Artinya, ya, kalau metode berpikir deduktif itu dia menyelesaikan sesuatu itu menggunakan hal-hal yang umum, ya. Kemudian induktif itu dia menyelesaikan sesuatu menggunakan hal-hal yang khusus, ya, seperti itu. Kemudian pada penelitian ilmiah, proses berpikir deduktif menggunakan teori, ya, dan proses berpikir induktif menggunakan statistik. Nah, inilah yang saya katakan tadi, deduktif itu dia berpikir secara umum, ya. Jadi teorinya, ya, dia berteori. Nah, ini kan kalau teori ini umum, ya. Nah, itu belum, artinya teori belum bisa eh, kadang teori itu kita belum bisa memaknai, ya. Nah, setelah adanya statistik ini baru baru kemudian kita eh, kemudian bisa memaknai, oh ini toh ternyata yang dimaksud dengan teori tersebut, ya. Jadi proses berpikir induktif menggunakan statistik, ya. Jadi begitu, ya. Jadi khusus dia. Kemudian penelitian berawal dari suatu masalah yang dirasakan, masalah yang dihadapi menjadi motivasi bagi upaya penelitian. Akal yang dirangsang oleh masalah akan berpikir dan mempertimbangkan apakah masalah tersebut memerlukan penyelesaian, ya. Jadi akal akan menetapkan sejauh mana masalah tersebut perlu dikaji, ya, dan seberapa banyak faedah dan manfaat yang dapat diraih dari suatu penelitian yang dilakukan. Jadi melakukan suatu penelitian itu harus ada masalah terlebih dahulu. Kalau tidak ada masalah, tentu kita tidak akan melakukan suatu penelitian, kan. Nah, jadi seperti itu. Nah, kenapa misalkan bayam? Kenapa bayam itu sehat, ya? Atau kenapa bayam itu merusak, ya? Ada enggak bayam yang merusak, ya? Jadi nanti itu kita akan melakukan penelitian karena adanya masalah, ya, maksudnya seperti itu, ya. Tanpa dirangsang oleh masalah. Nah, ini yang saya katakan. Akal tidak akan berfungsi dan pada gilirannya penelitian tidak akan terjadi, ya. Jadi ada masalah, ada penelitian. Tidak ada masalah, tidak ada penelitian. Oke? Seperti itu. Jadi sebelum meneliti kan mungkin di apa ya? Metode penelitian, ya, mata kuliah metode penelitian kalau tidak salah itu eh, dipelajari, ya, bagaimana melakukan penelitiannya. Jadi ini saya cuma singgung sedikit, ya. Jadi dilakukan observasi. Nah, observasi itu kita menemukan suatu masalah. Nah, dari masalah itulah yang kemudian kita rumuskan. Ada namanya rumusan masalah, ya. Seperti itu, ya. Iya, jadi kesimpulannya menurut Kerlinger, penelitian ilmiah itu adalah penyelidikan yang sistematis, ya, terkontrol, empiris dan kritis tentang fenomena alami dengan dipandu oleh teori dan hipotesis-hipotesis tentang hubungan yang dikira terdapat antara fenomena-fenomena itu. Dengan demikian, objek penelitian ilmiah itu adalah fenomena alami termasuk aspek-aspek dari pendidikan. Ya, seperti itu. Jadi dia sistematis itu penelitian ilmiah, terkontrol, ya. Seperti itu, ya.
Oke, jadi itu tentang penelitian ilmiah ya. Kemudian, nah, fungsi teori pada penelitian. Nah, kita bahas sedikit ya. Karena ini erat kaitannya nanti dengan pembelajaran selanjutnya. Ya, fungsi teori pada penelitian itu yang pertama secara prosedural. Penelitian ilmiah itu diawali dengan menemukan dan merumuskan masalah yang akan dijadikan objek penelitian. Ya. Jawaban terhadap masalah dilakukan dua tahap, yaitu merumuskan hipotesis dengan metode berpikir deduktif dan melakukan verifikasi dengan metode berpikir induktif. Ya. Nah, kemudian tahap pertama, peneliti menjawab masalah dengan menggunakan teori. Ya, kemudian yaitu untuk membangun kerangka pikir dan merumuskan hipotesis. Jadi, kalian harus tahu dulu teorinya, baru kemudian membuat kerangka pikir, kemudian merumuskan hipotesis. Nah, pada tahap kedua, penelitian mengumpulkan data yang sesuai dengan masalah. Ya, seperti itu. Kemudian, perlunya teori, menurut Snellbacker, itu yang pertama mensistematiskan hasil penelitian. Ya. Kemudian, agar gejala-gejala yang semula tidak diketahui maknanya menjadi dapat dipahami. Yang kedua, teori berfungsi menimbulkan hipotesis. Dengan demikian dapat memberitahu ke arah mana perhatian harus diberikan dan di mana harus dicari jawaban atas pertanyaan yang timbul. Kemudian teori dapat digunakan untuk membuat prediksi sehingga tidak hanya memberikan jawaban atas pertanyaan yang ada, melainkan juga menunjukkan hal-hal yang dapat diharapkan. Kemudian yang terakhir, teori dapat digunakan untuk menjelaskan gejala yang dihadapi atau dengan kata lain melalui teori dapat dijelaskan kenapa suatu gejala terjadi. Ya, jadi itu fungsi teori pada penelitian ya. Nah, kesimpulannya berdasarkan hal tersebut, nah, pertama fungsi teori itu adalah sebagai landasan teoretik dalam membangun kerangka pikir dan merumuskan hipotesis. Yang kedua, sebagai landasan konseptual bagi peneliti untuk merumuskan konstruk variabel dan indikator masing-masing variabel penelitian ya. Seperti itu. Ya, ya, selanjutnya ya, fungsi statistik dalam pendidikan, penelitian ya. Nah, tadi fungsi teori, sekarang fungsi statistik. Nah, inilah nanti akan menjadi hubungan antara teori dan statistik dalam penelitian. Ya, fungsi statistik dalam penelitian yang pertama menurut Sugiono bahwa fungsi statistik dalam penelitian itu sebagai berikut. Yang pertama sebagai alat untuk menghitung besarnya anggota sampel yang diambil dari suatu populasi, ya. Kemudian alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Dan yang ketiga teknik untuk menyajikan data ya. Sehingga data lebih komunikatif. Teknik penyajian data ini antara lain seperti tabel, grafik, diagram lingkaran dan piktogram ya, seperti itu. Kemudian masih ada ya, alat untuk analisis data seperti menguji hipotesis penelitian yang diajukan ya. Dalam hal ini statistik yang digunakan adalah korelasi, regresi, tes ANOVA dan sebagainya ya. Seperti itu ya. Kemudian ini nih hubungan antara teori, keterkaitan antara teori dan statistik ya. Nah, yang pertama penelitian ilmiah menggunakan dua metode berpikir dalam menganalisa dan menjawab masalah, yaitu metode deduktif dan metode induktif ya. Kemudian metode berpikir deduktif digunakan terutama untuk membangun kerangka dan perumusan hipotesis. Ya, tadi kan berkaitan dengan teori kan? Deduktif. Nah, kemudian perumusan kerangka pikir dan penelitian, hipotesis penelitian didasarkan pada teori yang relevan dengan masalah, ya. Kemudian yang ketiga, penggunaan metode berpikir dilakukan untuk pengujian hipotesis. Dalam hal ini, berpikir induktif dilakukan dengan bantuan statistik ya, seperti itu. Ya. Ya, jadi di sini ada evaluasinya. Ya, jadi untuk mengukur pemahaman adik-adik semua, silakan menjawab soal seperti ini. Ya. Jadi ini apa namanya? Jawaban soalnya boleh nanti dikirim di Google Classroom atau WA ya. Ya, jadi di sini nanti kita akan lakukan evaluasi mandiri ya. Jadi ini untuk
individu ya. Ya, mungkin seperti itu adik-adik semua. Sampai bertemu di video pertemuan ketiga. Ya, semoga bisa dipahami dengan baik. Ya, jika belum, silakan dibaca ulang kembali, dinonton ulang ya. Atau kemudian saat menonton itu silakan ditulis, dicatat ya. Ya, jadi mungkin seperti itu untuk hari ini. Ya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.